Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi hukum pengantar ilmu hukum bagian 1. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi ini, terlebih dahulu klik yang satu ini. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Nah, pengantar ilmu hukum dilihat dari segi pengantar, maka terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Namun bila dikehendaki ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar dari bahasa Indonesia berarti perkataan mengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Nah, dalam bahasa asing Belanda misalnya disebut dengan inleiding, introduction untuk Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini, apa yang diperkenalkan yakni ilmu hukum. Nah, bertitik tolak dari kata pengantar inilah, maka pengantar ilmu hukum merupakan basis Lehrfach atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mahasiswa yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pendapat para pakar hukum mengenai ilmu hukum. Seperti pendapatnya Dr. Sujono Djosisworo Esa. Beliau menyebutkan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Pendapat 2 oleh Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH. Beliau mengetengahkan sebagai berikut. Pengantar ilmu hukum termasuk dalam mata pelajaran dasar, karena sebagai mata pelajaran dasar maka pengantar ilmu hukum bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Namun sebagai mata kuliah dasar ini, mahasiswa hukum harus menguasai pengantar ilmu hukum, karena dasar untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum itu sendiri. Nah, pengertian dari segi ilmu hukum. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak. Sedangkan prudence berarti melihat ke depan untuk mempunyai keahlian. Dalam arti umum, jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Sedangkan Cross memberikan definisi ilmu hukum
adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sementara Curzon menyebutkan bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Sementara Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, ya, pengantar ilmu hukum ini adalah ilmu tentang kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu tentang kenyataan. Apa itu ilmu tentang kaidah? Ya, ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Sedangkan ilmu tentang kenyataan ini, ya ini sebagai menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap, tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Nah, cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Ilmu dapat disebutkan juga, di samping hal tersebut di atas, beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum, seperti misalnya J. Apaldron, W. Lemaire, Bilford, Propley on Hock, SH. Namun penulis merangkumkan di antara beberapa pakar tersebut ya ini ilmu sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dogmatik hukum, politik hukum, dan ilmu hukum positif. Itulah yang termasuk cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk dalam ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya pengantar ilmu hukum ini sebagai dasar atau livrat. Maka dia memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting pada hukum, serta bertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sebagai mata kuliah dasar dalam rangka studi hukum, tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu hukum pada tingkat persiapan. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu hukum sosial lainnya, maka dapat dibagi ke dalam dua bentuk, dari segi ilmu sosial dan dari segi disiplin hukum. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk yang dipelajari oleh ilmu hukum, juga masalah manusia,
khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya, serta tentang mana harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Oleh karenanya kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Adapun yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dilakukan. Nah, ditinjau dari segi disiplin hukum, maka dapat dibagi menjadi dua, filsafat hukum dan politik hukum. Filsafat hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Kedua, politik hukum yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Maka hakikat daripada pengantar ilmu hukum, ya, sebagai kesimpulannya, ya, maka pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Ya. Sebagai suatu mata pelajaran pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum juga memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Berbeda dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya, maka pengantar ilmu hukum mempunyai cara pendekatan yang khusus, ialah memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Keempat, pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar bagi mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu hukum. Oleh karena itu, setiap mahasiswa Fakultas Hukum diwajibkan menyelesaikan mata kuliah pengantar ilmu hukum di semester 1. Hal ini karena seperti saya sebutkan tadi bahwasanya pengantar ilmu hukum adalah basis atau lirfak atau mata kuliah dasar yang mempelajari tentang kaidah-kaidah hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan cabang-cabang ilmu hukum itu sendiri. Nah, hukum sebagai objek ilmu hukum tentunya sebagai mahasiswa pada tingkat pertama tentu banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimana hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Nah, karena hal ini disebabkan pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah dasar yang tentunya sebagai mahasiswa atau mahasiswi akan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, apa itu hukum? Seperti itu. Karena hukum itu sendiri berisi dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ditinjau dari segi hukum filsafat, maka penuh dengan pertanyaan-pertanyaan apa itu
bagaimana tujuan hukum dan bagaimana penggunaan hukum itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih untuk atensinya. Untuk berlangganan silakan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi yang lebih lanjut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kita semua.